Selamat malam, selamat datang di Zoom pemiliknya ini program studi Magister Psikologi Untar gitu ya. Barangkali untuk Pak Wisnu baru pertama ya Pak ya. Selamat datang di Untar nih Pak. Ya, iya. Ya, Sebenarnya lebih enak ngajar ini ya, offline ya, dapet feel-nya. iya betul, betul sekali. Nah ini Ya. kebetulan Bapak masuk di kelas yang sedang saya ampu. Nama kelasnya Strategi Peningkatan Kinerja. Jadi salah satu materinya ini membahas bagaimana sistem remunerasi, barang yang termasuk di dalamnya insentif gitu, barangkali segala macam benefit lah gitu yang ditawarkan oleh organisasi, pengaruhnya seperti apa terhadap motivasi atau engagementnya karyawan gitu. Nah, memang materi ini selalu diisi oleh dosen-dosen tamu. Jadi alhamdulillah sekali Pak Wisnu ini mau sharing nih tentang hal yang barusan saya sebutkan. Kalau Bapak lihat di sini wajah-wajah mahasiswanya, sebagian besar dari mereka memang bekerjanya di HR, Pak. Ada yang bagian-bagian lain, tapi sebagian besar pekerjaannya terkait dengan SDM. Nah, jadi saya minta juga nanti semuanya turut berperan serta, jangan pasif gitu ya. Ini sulit sekali menangkap waktunya Pak Wisnu. Jadi alhamdulillah Pak Wisnu bisa hadir. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan Pak Wisnu dulu pada Anda semua. Ini Hartina apakah bisa share CV-nya Hartina? Bisa Bu, yang satu slide itu ya Bu ya? Ya, yang satu slide aja. Supaya bisa terbaca oleh semua dan saya juga ingin menjelaskan dulu. Siapa yang kita minta bicara malam ini yang luar biasa sekali gitu ya. Yang Anda udah lihat barangkali di posternya bahwa Pak Wisnu ini jabatannya luar biasa sekali di perusahaan atau di meskipun milik pemerintah tapi perusahaannya besar sekali gitu ya. Nah, ini dia Pak Wisnu Satriono atau Satrijono saya bacanya Pak. Satriono, itu Satriono. ejaan Ya, lama Pak ya, Wisnu. karena saya lahir sebelum EYD 72, Bu. Oh, Jadi kelahiran sebelumnya ya. 67. Oke. Oke. Iya. Pak Wisnu Beneran. Satriono, CHRP, CHRM ini belakangnya banyak sekali, tapi intinya Pak Wisnu itu dulu kuliahnya di UGM. Dan hebatnya lagi S1-nya psikologi loh. Meskipun S2-nya nyebrang ya Pak ya ke ITB gitu. Tapi lihat di sini kalau Anda lihat pendidikan Pak Wisnu secara informal maupun secara formal itu luar biasa sekali. Variasinya tapi semua terkait dengan human capital gitu. Bagaimana mengembangkan orang nih. Ya. Anda lihat di sini berbagai macam sertifikat internasional beliau miliki gitu ya, bisa dibaca satu persatu. Kemudian silahkan lanjut Hartida. Nah, ini yang saya mau tekankan nih. Jadi sangat relevan sekali apa yang akan dibahas nanti oleh Pak Wisnu. Jadi Anda lihat sekarang gitu ya, bahwa Pak Wisnu ini meniti karirnya secara konsisten di PLN Indonesia Power. Jadi kalau kita lihat di sini, sampai beliau menjabat sebagai Direktur SDM dan Administrasi, tapi sebelumnya lihat perjuangannya. Ya. Dari EPV terus di berbagai bidang, kemudian ke General Manager sampai sekarang ini di Direktur SDM. Jadi Pak Wisnu latar belakangnya itu benar-benar nih di sudut industrinya lengkap, di sudut organisasinya juga lengkap, gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat juga satu persatu di sini dikupas nih sama Pak Wisnu nih. Ada change managementnya juga pernah beliau lakukan, kemudian EPV di organizational development juga pernah dilakukan, jadi lengkap sekali nih. Sekarang di human capital strateginya juga sedang dilakukan ya Pak ya, bahkan sampai ke administrasinya nih. Nah dengan demikian apa yang sudah diperoleh oleh Pak Wisnu selama 28 tahun ya Pak ya bekerja di PLN gitu kelihatan ya. Anda bisa melihat
kredibilitas dan juga konsistensi usahanya Pak Wisnu nih. Kalau usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu katanya ya. Jadi kalau usahanya benar-benar konsisten 28 tahun hasilnya juga Anda lihat. Ya Pak Wisnu nih jadi contoh buat kita tidak melakukan yang sering dikenal oleh generasi Z nih. Apa ya, kutu lompat gitu loh. Tapi benar-benar berkarir di satu tempat dan hasilnya luar biasa sekali. Nah, ini yang kita bisa pelajari nanti, bagaimana 28 tahun Pak Wisnu itu mengelola, tidak hanya organisasinya, tapi juga orangnya gitu, nggak hanya strukturnya, ya. Nggak hanya hardware-nya, tapi software-nya sangat ditekankan oleh Pak Wisnu di sini. Jadi mudah-mudahan nanti dari penjelasan Pak Wisnu kita bisa belajar banyak, kemudian kita bisa berdiskusi dan bisa memperoleh nih manfaat yang besar sekali dari kehadiran beliau di sini. Nah, Pak Wisnu, saya tidak berpanjang lebar. Sekarang saya serahkan ke Pak Wisnu untuk bisa lanjut. Jadi saya mohon pada teman-teman semua yang hadir malam ini untuk bisa menyimak dan barangkali sudah mempersiapkan apa yang bisa kita diskusikan nanti. Terima kasih semuanya untuk hadir di malam hari ini. Mari kita dengarkan penjelasan Pak Wisnu. Monggo Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Rostiana, teman dan sahabat saya yang kemarin ketemu di kongres ini ya, kongres HIMSI ya. Ya. Kebetulan kemarin saya juga diundang untuk sharing terkait undang-undang psikologi yang baru gitu ya. Saya menyampaikan khusus untuk industri, rasanya kita nggak perlu kayak dokter gitu ya, perlu spesialis gitu. Justru kalau di bidang industri itu yang dilihat portofolio ya. Jadi semakin banyak Anda tahu mengenai bisnis, mengenai bidang-bidang lain itu akan semakin bagus ya. Namanya exposure ya, namanya job exposure. Dan itu akan sangat berguna kalau Anda bergelut di bidang industri. Tetapi saya juga melihat kalau di bidang klinis, saya kira kita perlu deep knowledge gitu ya, pengetahuan yang dalam seperti halnya seorang dokter yang dokter umum terus kemudian dia ngambil spesialisasinya jantung sesuai dengan tubuh bagian mana yang dia kuasai gitu ya. Tetapi kalau industri karena area of knowledge-nya itu mengcover seluruh proses bisnis dari sebuah perusahaan atau organisasi, tentu saja perlu pengetahuan tentang bidang-bidang yang lain. Baik, untuk ini karena waktunya sampai jam 8:30, saya langsung saja izin saya share dari komputer saya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ya, sudah Pak, sudah terlihat, silakan Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman semua, mahasiswa S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara yang hadir bersama yang merupakan mahasiswa dari Bu Rostiana. Izin sebenarnya materi ini saya diminta untuk minggu lalu ya, tapi minggu lalu saya selama seminggu full saya ada di Bali untuk menghadiri undangan dari Kementerian BUMN, jadi saya baru bisa memberikannya sekarang. Jadi judulnya adalah Building System for Performance Management and Remuneration Scheme gitu. Dan saya menggunakan pendekatan praktis ya. Jadi teorinya apa, tetapi bagaimana ini nanti diimplementasikan di perusahaan, dan tentu saja lebih banyak, lebih erat terkait apa yang sudah kami implementasikan di PLN sendiri supaya teman-teman dapat case study-nya secara komplit gitu ya. Mudah-mudahan 1,5 jam ini bisa memberikan gambaran teman-teman atau menginspirasi teman-teman tentang bagaimana sih membangun performance management baik itu dari sisi organisasi maupun individu. Baik, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Rostiana, background saya psikologi, S2 saya teknik industri, dan karena psikologi dan teknik industri ya, maka area of penugasannya ya sekitar itu saja. Tetapi ada hal baru yaitu change management dan knowledge management itu yang pernah saya jabat, itu cukup memberi saya gambaran mengenai bidang yang lain. Saya juga mengarang buku. Alhamdulillah ini katanya kalau menulis
minum kopi dan nyetir sendiri itu mencegah Alzheimer gitu, supaya nggak pikun. Jadi saya berusaha kalau akhir pekan, walaupun Senin sampai Jumat saya disetiri, ada driver yang membawa saya dari rumah ke kantor, saya berusaha kalau Sabtu Minggu kalau bawa mobil nyetir sendiri, dan itu supaya mencegah nggak pikun dan menulis gitu. Nah, sebagian besar penugasan saya di Pusdiklat ya, hampir saya bekerja di PLN masuk tahun 94, jadi almost 30 tahun ya, April 2024 nanti 30 tahun. Jadi 12 tahunnya di area training on development. Jadi mungkin lain waktu kalau saya disuruh cerita mengenai apa sih pendekatan mengenai corporate university itu rasanya lebih fasih, dan saya pengen nanti Bu Rostiana ketemu aja, mungkin ngopi-ngopi sambil di kantor saya offline gitu ya, supaya dapat feel-nya gitu ya, daripada online ini nggak dapat gitu ya. Baik, disclaimer dulu. Jadi beberapa materi nanti merupakan hasil kajian dari konsultan, dan itu merupakan property rights, seperti contohnya adalah job evaluation. High point itu dulu dari McBeer ya. Hey McBeer, sekarang Hey McBeer dibeli oleh Korn Ferry, jadi itu hak patennya Korn Ferry. Jadi nanti izin kalau ada logonya confidential, mohon untuk bisa diperlakukan secara confidential matters. Dan juga nanti saya kalau menyampaikan case tadi bagaimana implementasi di PLN, sistem gradingnya itu juga mohon diperlakukan secara confidentiality. Jadi hanya untuk pengetahuan teman-teman di kelas ini saja. Baik, sebelum masuk saya akan membawa dulu, karena ini ada kaitannya ya, bagaimana konteks pendekatan baru di dalam human capital management. Walaupun sekarang namanya sudah nggak ini ya, human experience management gitu ya. Ada perkembangan dulu namanya personalia, zamannya management of MBO itu ya, terus kemudian bergerak menjadi manajemen SDM, terus kemudian human capital management. Nah, akhir-akhir ini bergerak menjadi sebuah namanya experience ya. Ini karena terpengaruh oleh customer experience ya. CX, employee experience itu kemudian menggeser bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan. Jadi ketika seseorang di-hire di dalam sebuah perusahaan itu, perusahaan itu ingin menginvite seseorang itu untuk melalui sebuah journey gitu ya. Itulah yang disebut experience. Jadi apa bedanya dengan human capital ya? Oke, nanti kita cerita di topik yang berikutnya ya, supaya ini ya, kita fokus hari ini ke performance management. Dan setelah performance management, sebelum masuk kepada remuneration scheme, teman-teman mungkin harus paham mengenai job evaluation tadi, pembobotan jabatan. Bagaimana sebuah jabatan, sebuah posisi itu diukur bobotnya sehingga keluar skor, dan itu digunakan untuk kemudian menyusun skema remunerasi atau menyusun skala penggajian ya, dan nanti diskusi. Baik, seperti biasa saya kalau kuliah pasti ada storytelling dulu, namanya kisah efek kobra. Nah, ini terjadi di zaman kolonialisme Inggris, waktu mereka datang ke India itu, di kota New Delhi itu ditemukan banyak sekali ular kobra, teman-teman semua. Nah, pemerintah pada waktu itu gusar sekali, wah ini bisa membunuh anak kecil dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah, akhirnya apa yang dilakukan setelah melakukan diskusi di parlemen dan sebagainya, diputuskanlah pemerintah akan memberikan reward untuk mengurangi populasi kobra itu ya, memberikan reward bagi siapapun yang bisa menangkap kobra gitu. Yang tujuan awalnya adalah bagaimana ini mengurangi populasi kobra. Tapi apa yang terjadi, teman-teman semua? Populasi kobra malah justru bertambah, bukannya berkurang. Kenapa? Ya, apa yang terjadi? Karena apa? Karena reward itulah yang kemudian menjadi disinsentif gitu ya. Reward itu kemudian menjadi insentif yang buruk ya, karena setiap kobra yang ditangkap oleh seseorang itu kemudian diserahkan kepada pemerintah menghasilkan uang, itu malah justru masyarakat malah memelihara kobra karena dia berharap dengan menyerahkan kobranya itu justru akan ini cerita beneran, ini terjadi di India, silakan googling gitu ya. Ini justru yang namanya target itu justru malah memberikan disinsentif gitu ya, mendegradasi dari
masalah awal atau apa namanya yang biasa kita sebut namanya problem statement gitu ya. Nah, kasus reward and consequence yang menghasilkan kinerja buruk ini ternyata banyak kita temui di beberapa kasus gitu ya. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Australia juga ingin mengurangi jumlah senjata yang beredar di masyarakat dengan melakukan buyback terhadap orang-orang yang memiliki senjata. Ternyata justru ya itu malah orang malah bikin senjata gitu ya, apa namanya, berlomba-lomba. Terus kemudian opium Afghanistan gitu ya, justru orang malah menanam opium di Afghanistan. Dan yang lucu ini ya, speed punishment. Jadi di Finlandia itu terkenal apa ya, penghasil pembalap ya, Mika Hakkinen, Kovalainen, terus Kimi Räikkönen, itu kan semua dari Finlandia ya, karena memang di sana daerahnya cukup bagus, jalannya mulus dan sepi gitu ya. Nah, di suatu tempat di daerah sekolah itu malah ini speednya ditingkatkan, bukan malah kayak di Indonesia lah ya, speednya ditingkatkan ya. Nah, akhirnya diberikanlah hukuman barang siapa yang over 40 km per jam di daerah tertentu akan dihukum, dipenalize dengan tidak boleh memperpanjang SIM-nya atau nanti pajaknya ditambah gitu. Tapi justru malah nggak terjadi, Pak. Akhirnya malah dibalik. Barang siapa yang mau memperlambat ininya diberi hadiah gitu nanti pada saat dia memperpanjang SIM-nya. Justru ini malah menghasilkan pengurangan kecepatan gitu. Nah, teman-teman semua, kasus-kasus ini tentu saja menjadi konsiderasi kepada kita ketika kita menyusun performance appraisal. Nah, baik. So sebelum kita masuk ke masalah inti mengenai performance appraisal, perlu untuk saya sampaikan konteks dari HCMS ya, bahwa terjadi perubahan paradigma antara capital, land, labor, and value, teman-teman. Dulu orang yang disebut orang kaya itu adalah orang yang mempunyai tanah yang banyak, terus kemudian punya tenaga kerja. Era itu disebut namanya agriculture economy. Maka orang yang kaya disebut adalah tuan tanah ya, tuan tanah Kedaung, ya landlord, itu yang menyewakan tanah-tanah itu, itulah yang mereka disebut orang kaya. Tapi capital yang dihasilkan coba Anda lihat sedikit kan, value-nya juga sedikit. Ya, karena mereka menyewakan, tidak meng-create value, Pak. James Watt menemukan mesin uap di tahun 1800-an. Jagung yang tadinya dipanen, kemudian 3 bulan lagi busuk, itu bisa di-create value-nya, dijadikan ciki, dijadikan kerupuk, dimasukkan mesin-mesin produksi, dimasukkan pabrik-pabrik, dan akhirnya bisa diawetkan. Ya, beras, kemudian bisa panen 3 kali dalam 1 tahun, dan lain sebagainya. Itulah disebut namanya industrial economy. Ya, value yang dihasilkan juga masih sekitar segini aja. Sorry, saya kalau mau menunjuk di mana ya? Nah, ini ya, di sini. Oke? Tapi kenapa nggak bisa digerakkan jadinya ya? Dimatiin aja, sebentar. Oke. Nah, di era 1900-an, 1990-an, kita mengenal yang era disebut namanya knowledge economy, teman-teman semua. Knowledge economy itu merubah semua struktur kapital. Jadi, ya, seseorang bisa menghasilkan sebuah produk tanpa harus memiliki pabrik, Pak. Itulah yang disebut namanya crowdsource. Saya juga heran, beberapa teman-temannya anak saya itu bisa jualan sepatu tanpa dia mempunyai pabrik sepatu. Dia hanya beli sepatu bata putih itu, kemudian dicat, kasih warna-warna gitu ya. Ini sering terjadi ya, dikasih warna-warna, diberi nilai tambah, kemudian dijual, dipamerkan di Instagramnya, kemudian dijual dan harganya berkali-kali lipat. Ini namanya marketplace, ya. Jadi knowledge economy inilah yang kemudian mendasari perubahan bagaimana kita memperlakukan manusia ketika dia bekerja di industri, teman-teman semua. Nah, apa yang terjadi di dalam knowledge era adalah terjadinya banjir informasi, kemudian knowledge worker gitu ya. Pasar tenaga kerjanya itu udah berubah menjadi kompetensi ya. Seperti Anda lihat berapa nilai transfernya Ronaldo dari Paris Saint-Germain ke Arab Saudi itu
itu yang diperjualkan adalah kompetensi ya. Terus kemudian universal connectivity, dan saya kira ini kita sedang mengalami ya, dan perubahan tiada henti teman-teman semua. Oke, saya agak cepat saja. Jadi bank menjadi ini dulu orang yang disebut nabung di bank itu harus ngantri ke bank buka tabungan gitu ya. Terus bank-bank harus membangun kantor untuk kemudian melakukan transaksi. Sekarang semua berpindah ke handphone. Kita mungkin akan lebih takut kehilangan handphone daripada kehilangan dompet sekarang ya kan? Karena semua bank ada di dalam handphone kita. Gitu kan. Ya, kalau kita kehilangan handphone, waduh udah semua QRAS, BRI online, BRI Mobile hilang semua, Pak. So, ini merubah struktur juga bagaimana kita bekerja, dan PLN sedang menghadapi masalah juga ya dengan hadirnya voltage gitu ya. Karena suatu saat gas-gas itu PGN sekarang menyalurkan di beberapa tempat. PGN itu menyalurkan gas itu ke rumah-rumah, udah nggak melalui tabung, jadi kayak PDAM ya. Nah, padahal proses menghasilkan listrik itu adalah dia perlu high steam itu untuk memutar turbin generatornya, kemudian dengan melakukan elektromagnetik itu putaran itu menghasilkan energi listrik itu ya. Jadi nanti mereka akan menggunakan ini thermal storage yang ini sudah terjadi di Finland. Gara-gara perang Rusia Ukraina itu, kemudian Rusia menstop pasokan gasnya ke beberapa negara di belahan Eropa Utara itu, mereka akhirnya berpikir bagaimana bisa menghasilkan listrik tanpa harus perlu bantuan gasnya dari Rusia. Photovoltaic itu juga nanti PV solar sudah mulai mendominasi gitu ya. Kebetulan saja harga baterai masih mahal, tetapi harga baterai setiap 5 tahun sekali sudah murah ya. Hampir 30%-nya 30%. Satu saat orang nggak perlu lagi listrik yang melalui grid ya, melalui kabel-kabel itu. Dan ini tantangan teman-teman semua. Kopi, ya inilah kopi di Starbucks 35.000, tapi kopi yang di Jogja itu di Pakualaman Nasgidel panas lagi kental itu 5.000. Kenapa di Starbucks 35.000 gitu ya? Karena mereka membeli knowledge, Pak. Kalau di Nasgidel yang di Pakualaman itu cuman kopi sama gula gitu aja ya, nggak macam-macam gitu. Tapi kalau di Starbucks kita bisa beli frappuccino, cappuccino, mochaccino. Jadi kopi diolah gitu ya. Asalnya ya espresso tetapi ditambah air, namanya kafe americano, ditambah susu namanya cappuccino gitu ya. Nanti timbul kopi-kopi yang lain. That is a knowledge ya. Amazon juga, dan ini bisa diperjualbelikan teman-teman semua. Oke. Dan next, the future organization is not hierarchy lagi. Ini jangan dibayangkan sebuah struktur organisasi di atas itu direktur, terus kemudian manajer, di bawahnya ada supervisor. Enggak, ini seperti halnya menghasilkan produk ya, barang yang seperti yang saya ceritakan tadi ya. Dulu menghasilkan mobil itu kan harus ini ya, ada electrical line, ada mechanical line, terus kemudian body line itu dirakit, terus kemudian keluar mobil Toyota Innova, Avanza dan lain sebagainya. Sekarang untuk menghasilkan produk itu crowdsource. Ya, bagaimana TikTok itu menghimpun beberapa TikTok sekarang lagi di museum UMKM ya, karena bisa jualan lebih murah daripada UMKM gitu ya. Besok ekonomi itu organisasi itu networking ya, dan itu atasan dan bawahan menjadi sangat tidak jelas gitu ya. Jadi ini ya. Oke. COVID kemudian menjadi Chief of Transformation Officer, Pak. COVID itu kemudian mempercepat semua perubahan yang tadinya hanya ada di buku, hanya ada di ramalan-ramalan, hanya ada di planning, sekarang menjadi nyata, Pak. Ya, COVID kemudian merubah cara orang bekerja, dan terpaksa juga setiap perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Ini yang kena impasnya. Dulu ada, sekarang nggak ada. Iya nggak? Ini kalau yang di sebelah Menir itu kebanyakan berdiri kali, lelah kali ya. Handphone Nokia ini Pak ya, kantor pos. Dulu saya pacaran jarak jauh tahun 89, istri saya di Fakultas Farmasi UNER, saya di Gajah Mada, pacarannya pakai pos Pak. Jadi nunggunya sekarang pakai WA, kartu ucapan lebaran udah nggak ada, tol udah ganti e-money, dan bank sebentar lagi akan berpindah ke handphone. So there are a lot of jobs that will be dismissed
di atas muka bumi ini. Dulu yang namanya belanja itu ya di Hero, di Pasar Beringharjo gitu ya. Sekarang pasar berpindah ke WA Group, teman-teman semua. Di RT saya, di Lebak Bulus ini, Lebak Bulus 1 ini, jualan makanan itu open order gitu ya, udah melalui WA Group ya. Tetangga saya punya saudara dari Medan, minta dikirim durian montong dari Medan sana, kemudian dijual ke tetangganya, Pak. So marketplace bergeser, Pak. Dari pasar yang sesungguhnya menjadi marketplace yang ada di handphone. Teman-teman semua. Bioskop, betul, Pak. Netflix. Wisuda, ya ini kasihan juga ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu angkatan yang 2020 angkatan 2021 wisuda online, bahkan anak saya itu wisuda online. Kamu tak olok-olokin kamu sarjana online Mas gitu kan. Kebetulan dia kuliahnya di Teknik Komputer ITS, wisudanya online itu, lihat di yang sebelah kiri. Anak saya 2, yang satu Teknik Komputer ITS, yang satunya ikut ibunya di Singapura. Kebetulan kalau di Singapura nggak terlalu ini ya. Ini baik, ini semua. Dan ini yang penting teman-teman semua. Multi employer structures, Pak. Tenaga kerja itu ikut siapa nggak jelas. Teman-teman, kalau hari ini kita ngebel, dulu ada 14045, itu McDonald Service Center. Jadi saya misalkan tinggal di Lebak Bulus itu, ngebel ini McDonald itu. Pegawainya ada di mana? Bukan pegawai McDonald dia. Di pasar Minggu sana, Pak. Ya enggak? Jadi dia seolah-olah kenal kita. Oh ya, Bu Wisnu pesan apa? Biasanya pesan ini udah dihafal, dia udah dicatat gitu ya. Customer handling system, Accenture itu punya customer handling ada di Mumbai sana, di India. Seluruh dunia ngebel di sana dia. Ya, so multi employer floating workforce gitu. Teman saya di Mandiri, seorang psikolog, menjadi kepala divisi assessment centernya Mandiri, keluar dia. Namanya Tiasworo. Keluar. Kenapa? Karena anaknya masih kecil-kecil, karena dia telat menikah, dia nggak pengen terikat Senin sampai Jumat 7.30 sampai jam 5 sore. Keluar jadi asesor asongan. Ya, ikut PPM Senin sampai Rebo, kemudian ikut PLN Assessment Center Kamis, terus beberapa hari dia pengen libur ngantar anaknya. Ini Pak. Karena satu report untuk menjadi asesor di assessment center itu 1.500.000. Jadi dia ngerjain 10 responden itu udah cukup untuk hidup. Jadi namanya associate assessor ya. Sekarang udah banyak namanya floating workforce dan itu mempengaruhi. Oke. So, belajar juga demikian. Jadi kalau Anda masih mengandalkan belajar dari seorang dosen kayak saya ini, mungkin udah nggak zamannya ya. Besok-besok yang belajar itu namanya many to many gitu. Jadi ada satu platform namanya jejaring ini ya, website apa-apa, dan kita bisa akses apa aja. Dan ilmu itu gratis. Silakan akses di LinkedIn, banyak mungkin teman-teman yang punya akses LinkedIn bisa belajar apa saja, dan itu gratis, berasal dari sumber manapun, yang itu juga luar biasa. So, sesungguhnya yang disrupt adalah disrupt itu perilaku kita, teman-teman semua. So, Netflix sesungguhnya tidak membunuh produser film. Film masih tetap ada, tetapi yang dibunuh adalah ridiculous fee. Uber juga demikian, tidak membunuh bisnis taksi, transportasi masih ada. Tetapi yang dibunuh Argo. Dulu kerjaan kita kalau naik taksi lihat Argo kan. Tapi sekarang jauh dekat, hujan tidak hujan, dari PLN di Trunojoyo ke Ragunan situ 19.000 fixed price. Apple juga tidak membunuh bisnis musik, musisi masih berkreasi, tetapi yang dia bunuh harus beli satu kaset yang 19 lagu, itu mubazir teman-teman semua. Jadi kita bisa beli ketengan satu lagu 5.000, satu album 45.000. So when you do the inefficiency or redundancy, then the business will disrupt you. Jadi yang membunuh bisnis itu adalah apa? Perilaku kita, Pak. Ketika sebuah perusahaan tidak bisa menjadikan bisnis prosesnya efisien, banyak hal-hal yang kemudian berputar-putar, menyusahkan pelanggan, kemudian membuat dia suffer, ditinggal oleh bisnis. So, inilah menjadi pengantar untuk saya kemudian masuk bagaimana kita men-set up performance management ini. Karena
bisnis sudah berubah, situasi sudah berubah. So by definitions, ini saya cepat aja ya, saya selesaikan. Saya sebenarnya pengen diskusi aja. Saya hanya memancing ini aja. Saya lebih suka berdiskusi ya. Jadi by definition performance itu ya organisasi ya. Kita harus mengukur performance organisasi karena yang menghasilkan revenue, yang menghasilkan duit, create value itu organisasi, Pak. Kecuali Anda business owner gitu ya. Nah, bagaimana ini nanti dari organisasi diturunkan menjadi cascading ya namanya, cascading kepada individual performance gitu ya. Dan ada beberapa isu penting ya. Jadi bagaimana kita membuat sistem itu ya, yang namanya performance management itu ya running the process. Bagaimana membuat prosesnya tadi efisien, tidak berbelit-belit, tidak membuat orang suffer gitu ya. Tidak membuat orang harus meluangkan waktu berlama-lama dan juga tidak membuat proses bisnisnya itu panjang. Yang namanya penilaian kinerja itu kan berlaku 1 semester, 1 bulan. Nah, kayak teman-teman ini ujian 1 semester sekali kan. Nah, perilaku Anda itu selama kuliah di ujung Januari sampai Juni itu ya di ujungnya dilihat di ujian akhir itu atau ujian tengah semester. Demikian juga pegawai gitu ya. Ya. Apakah Anda nggak perform gitu ya. Kalau ibarat anak, sorry saya memberikan contoh yang paling sederhana. Anak kita itu hujan-hujan, itu nggak langsung immediate respon. Misalkan dia nakal nggak mau belajar hujan-hujan itu dihukumnya 6 bulan lagi, Pak. Atau dia pintar berprestasi dihukumnya 6 bulan lagi. Orang udah lupa. Bayangin anak kita hujan-hujan sekarang gitu ya, nakal, dijewernya bulan Juli, 1 Juli. Dijewer lu tuh bingung dia. Lu ngapain kok ibu jewer? Kamu kan bulan Januari kemarin hujan-hujan nggak ini. Telat, Pak. Nah, ini adalah problem bagaimana kita membuat sistem performance appraisal ini efisien dan immediate response. Dan yang berikutnya adalah bagaimana usaha kita untuk mendesainnya. Dan ingat, namanya performance itu ya gabungan dua-duanya. Nggak boleh cheating kan. Kayak ujian ya nggak boleh nyontek, nggak boleh bikin kerjaan gitu ya. So, ada 2 hal yang harus dinilai. Perilaku, behaviors, and output, Pak. Inilah yang menjadi tantangan bagaimana kita menyusun performance appraisal ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menilai organisasi dahulu? Ya, approach yang up to date sekarang ya balance scorecard. Mengapa? Karena dulu orang menilai keunggulan sebuah organisasi itu di ujung, Pak, di akhir kayak yang tadi saya sampaikan. ROI, ROA, ROE, return on investment, return on asset, return on equity, profit, revenue. Itu baru diketahui di Desember 2022, Desember 2021, Desember 2023. Nah, kalau seseorang terjadi pergantian direksi di bulan April, atau seseorang membeli sebuah perusahaan di bulan Juni, dia tahu nggak performance perusahaan ini sedang dalam baik-baik saja atau perusahaan ini sedang mengarah kepada kehancuran. Nah, menggunakan alat ukur yang tadi itu, ROI, ROA, ROE yang itu tadi, itu kan kayak menyetir mobil menggunakan spion, Pak. Kita nggak bisa lihat ke depan. Nah, Kaplan and Norton kemudian mengintroduce apa yang disebut namanya balance scorecard. Bagaimana sebuah keunggulan sebuah korporasi itu dilihat dari 4 perspektif, teman-teman semua. Sorry, ini saya ambil dari perusahaan. Jadi perspektifnya adalah finance, tetap finance ya, karena ujung-ujungnya kita nggak bisa menggaji karyawan kalau kita nggak dapat revenue. Kita nggak tumbuh kalau kita nggak profit. So at the end of the day, tetap perusahaan itu harus financial sustainability, Pak. Profit, Pak. Nah, di dalam balance scorecard itu ada 2, growth and efficiency. Udah. Semua perusahaan di seluruh dunia ini pasti tujuannya 2 itu. Kalau kamu salesnya nggak nambah, ya apa yang bisa kamu lakukan di internal untuk mengefisienkan bisnis prosesmu? Ya, atau growth. Growth is the oxygen of the organization. Perusahaan perlu tumbuh seperti halnya manusia. Karena orang butuh oksigen, bahan baku naik, gaji orang naik, ya, material naik, maka perusahaan harus tumbuh. Yang kedua adalah customer, Pak. Customer, ya revenue datangnya dari mana? Dari customer. Pasti customer expect customer value proposition itu ya quality, price, service, Pak. Kalau makan di restoran itu ya enak,
murah, cepet gitu ya. Kalau makan enak, terus kemudian lama, wah sekali aja. Makan enak, mahal, ya sekali aja gitu ya. Nah, 3 hal itulah yang kemudian dipengaruhi oleh internal business process teman-teman semua, namanya internal business process di dalamnya itu your business process from productions ini sampai kepada marketing. Nah, business process internal itu oke kalau orangnya kompeten. So human capitalnya, organization capitalnya, gabungan itulah yang kemudian inilah balance scorecard. Jadi melihat keunggulan organisasi dari 4 perspektif, bukan hanya dihitung dari financial aspek saja. Dan itulah yang diintroduce oleh Kaplan and Norton teman-teman semua. Dan ini cause and effect ya. Jadi learning and growth perspective itu akan mengimpact kepada your internal business process. Itu kalau kemudian internal business processnya oke, pasti customer come, ya kan? Datang, beli lagi, dan itu customer yang datang lagi itulah yang menghasilkan duit. Nah, inilah cause and effect balance scorecard. So, balance scorecard itu menggabungkan antara direction, strategi, ya, and execution, measurement, Pak. Kemudian dibuatlah KPI, perusahaan, unit, KPI perusahaan pasti terdiri dari ini, financial perspective, revenue, ya kalau di Indonesia Power itu KWH jual, berapa jumlah KWH yang dijual setiap tahun yang dihasilkan. Terus nanti dari perspektif efisiensinya, EAF, berapa kesiapan, berapa gangguan, gitu ya. Berapa MW yang dibangkitkan, itu ya diukur. Jadi balance scorecard itu. Balance, namanya balance itu menggabungkan antara future and present, gitu ya. Dia melihat juga faktor internal, juga melihat faktor eksternal. Namanya balance scorecard, gitu ya. Ya itu ya. Scorecard itu ya dashboard ya, supaya kita bisa, kalau nyetir mobil kita tahu apa yang kita setir gitu ya. Jadi berapa galon bensin yang ada di tangki kita, terus kemudian tekanan dan lain sebagainya. Itu strategic and operational. Menggabungkan antara what and I, merupiah dan the three factors below tadi, Pak, teman-teman semua. So ini Pak, ini saya ambil contoh perusahaan kalau di tempat di pembangkit itu yang diukur, yang di atas itu availability, capacity factor, dan efisiensinya, Pak. Nah, yang ke bawah itu cara kerja yang baik, kualitas orang, kualitas pekerjaan, manajemen material, kompetensi. Nah, inilah orang SDM. Jadi apa yang Anda lakukan itu pasti akan mengimpact ke atas, teman-teman semua. Nah, apa yang diukur di dalam balance scorecard? Human capital readiness. Ini, misalkan ini function gitu ya. Strategic job family-nya ini sangat menarik ya. Balance scorecard ini sampai sekarang masih up to date dan dipakai oleh beberapa perusahaan untuk melakukan pengukuran KPI organisasi. Yang ini nanti diturunkan kepada individu ya. Ini saya ambil contoh juga, diidentifikasi kompetensinya, diidentifikasi skill-nya, terus kemudian dihitung kesiapannya. Dengan menggunakan analogi itulah saya susun ini, unit pembangkit Python, ini kompetensi orang SDM-nya, sesuai bidang-bidangnya, Pak. Disinilah saya tahu. Jadi kalau manajer itu kalau menyetir mobil, mengendalikan unitnya, itu tahu di mana titik lemahnya. Merah-merah inilah yang fokus saya untuk melakukan capacity building, training and development. Secara korporat saya tahu kalau di seluruh korporasi di mana yang merah, di mana yang bagus, di mana seluruh unit. Inilah keunggulan organisasi in terms of human capital. Nah, dari kinerja organisasi itu kemudian diturunkan di cascade dari level strategi kepada operasional kepada individu. Nah, itu bicaranya harus perilaku. Jadi semakin ke bawah itu ya. Jadi membuat performance management system itu semakin ke bawah. Kalau di atasnya itu misalkan direkturnya atau manajer unitnya itu yang diukur customer satisfaction index gitu ya. Tapi ke bawah, staff-staff yang ada di bawahnya ya jangan customer index lagi dong. Tetapi sudah turun menjadi perilaku. Tadi itu. Ini sebuah restoran Padang Jos Gandos gitu ya. Kalau manajernya ukurannya adalah customer satisfaction index, maka untuk bisa menghasilkan customer satisfaction index itu pasti tadi itu customer value proposition. Enak, servisnya oke, murah gitu ya. Nah, untuk bisa menghasilkan makanan yang enak, servis yang oke, biaya yang efisien tadi pasti juru masaknya juga oke,
layout dapurnya juga bersih, peralatan-peralatannya, kompetensi tukang masaknya pasti oke. So, yang ujung ini, Customer Satisfaction Index itu baru nanti diketahui di Desember. Itu namanya lagging indicator, Pak. Lagging indicator itu akan tercapai kalau leading yang di sebelah kiri itu dilakukan, teman-teman semua. Jadi ibarat saya sering memberi contoh, kalau Anda ingin menurunkan berat badan Anda 10 kg dari 60 kg menjadi 50 kg dari Januari ke Juni tahun 2023 ini, leading indikatornya nge-gym 1000 langkah sehari, mengurangi gorengan. Nah, inilah leading indicator. Jadi kalau Anda melakukan leading indicator itu insya Allah berat badan Anda akan turun 10 kilo di akhir Juni 2023. Jadi semakin ke bawah nggak boleh tetap lagging. ROE, staff itu ya bentuknya perilaku, kompetensi, sertifikasi. Jadi teman-teman semua, ini dibuatlah sebuah alat ukur namanya action table, Pak. Namanya KPI indikator. Contoh ini untuk orang pengelola supervisor atau saya lah pada waktu di Gresik gitu ya, PLTGO Gresik itu menjadi deputy manager sumber daya manusia. Tugas saya adalah meningkatkan skill strategi pelatihan maintenance optimization program. Critical success factor-nya ini, owner-nya ini adalah bos saya, GM unit-nya Gresik, maka apa yang saya lakukan? Nah ini Pak, nggak boleh yang pegang tadi itu maintenance optimization indicator tadi adalah Pak Paminto, Pak. Tapi kan nggak boleh saya pegang gangguan ya, jumlah gangguan. Saya harus melakukan analisa kebutuhan, utilisasi, melakukan sertifikasi, melakukan pelatihan. Nah, ini semakin ke bawah, mohon izin, semakin mengarah kepada perilaku. Dan itulah yang diturunkan menjadi cascading kepada individual performance tadi, teman-teman. Jadi paham ya? Jadi semakin ke bawah itu semakin mengarah kepada perilaku, lebih kepada leading indicator. Nah, tentu saja ini saya kira ketika nanti Anda menyusun pola penilaiannya ya nanti kepada KPI ya resultnya. Jadi jumlah sertifikasi tadi berapa bisa dihitung. Ada ukurannya, ada persentasenya yang bisa dihitung. Biasanya ukurannya adalah rasio, persentase, atau numbers. SK yang harus diselesaikan, tanggalnya kapan, date-time-nya kapan. Tetapi untuk bisa mencapai itu, ada perlu kematangan kerja ya, behavior, cara kerja. Cara kerja itu diukur dengan melalui ini level ya, level 1, level 2. Itulah yang disebut maturity, teman-teman semua. Jadi, menilai kinerja itu pasti gabungan antara behaviors and outcome. Ya, oke. Baik. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita perlu melakukan mengalainkan itu semua organisasi sampai kepada individu ya. Nah, teman-teman semua, ini yang menjadi persoalan di dalam organisasi. Ya, kadang ini, sorry saya kembali ke ini. Ya, kadang ada anak yang rajin, ya enggak, yang tekun gitu ya, disiplin gitu ya. Tapi performanya jelek, enggak achieve dia. Jadi kalau mahasiswa itu belajar gitu, tapi IP-nya 2,1 gitu. Nah, itu ada masalah apa ya gitu ya. Dia udah rajin belajar tapi ini ya. Nah, itu namanya performance barrier, Pak. Tapi ada yang nggak belajar, belajarnya kalau ada ujian apa namanya dulu namanya SKS ya, sistem kebut semalam. IP-nya tinggi, Pak. 3 gitu ya. Nah, itu beruntung dia sekali gitu. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita cari di dalam performance. Jangan-jangan penentuan goal setting-nya nggak align. Jangan-jangan apa yang dia pelajari ya deh sama soal yang keluar di ujian beda gitu kan. Jangan-jangan targetnya terlalu rendah kalau dia dengan usaha yang sangat minim aja apa namanya achieve. Nah, bagaimana melakukan judgment terhadap menyeimbangkan antara target dan usaha yang dilakukan individu itu adalah tantangan, Pak. Cascading, Pak. Inilah yang harus kita. Jadi kalau biasanya
seseorang ya, saya di organisasi biasanya kalau saya melakukan proses penentuan target kinerja itu, kalau anak buah saya tantang, waduh, ini kayaknya nggak mungkin Pak. Itu udah benar Pak. Jadi 50-50 teman-teman semua. Tapi kalau baru dikasih, bagaimana kalau kamu menyelesaikan ini? Oke Pak, siap. Langsung jawab siap. Oh berarti mungkin terlalu ringan buat dia. Nah inilah yang harus kita amati, harus kita lakukan proses evaluasi. Jadi penentuan target di dalam kinerja itu menjadi hal penting. Tapi sekali lagi ya, outcome jauh lebih penting. Maka penghargaan terhadap outcome di Baldrige itu, kalau teman-teman paham Malcolm Baldrige ya, kinerja kriteria energi itu 550 itu outcome, result. Ya, let's see ininya rumusnya. Level, comparison, integration, dan itu ya, trending gitu ya. Kalau Anda bisa menunjukkan tren menaik gitu ya, nggak turun, itu bagus gitu. Karena apa? Rencana tidak merubah apa-apa. Apa yang merubah apa-apa? Eksekusi, eksekusi, eksekusi. Jadi lebih penting menghargai seseorang selain proses, itu adalah outcome. Dan itulah yang nanti menentukan persentase di dalam bagaimana kita menilai kinerja seseorang. Itulah yang nanti bisa kita mainkan. Ini pengaruh outcome ini nanti ada kaitannya juga bagaimana kita menyusun apa yang disebut variabel fix maupun variabel skema fix dan variabel di dalam menyusun skema remunerasi. Jadi hasil itu lebih penting daripada ini ya. Walaupun tadi Bu Rustiana menyatakan insya Allah usaha tidak menipu hasil gitu ya. Kalau rajin belajar ya ini ya pasti hasilnya bagus gitu ya. Kalau ini dan ini ya. Tetapi outcome jauh lebih penting karena perusahaan itu digaji dengan uang, bukan dengan lembar kertas janji gitu ya. Tetap harus perusahaan menghasilkan uang. Harus ada revenue yang masuk. Kalau enggak, collapse Pak. Enggak ada cash flow yang masuk, collapse Pak. Nggak ada barang yang dijual, nggak ada income, collapse Pak. Maka penting untuk menjaga outcome ini Pak. Oke, kira-kira begitu gambarannya. Mudah-mudahan teman-teman nggak tambah bingung, tapi saya ingin berdiskusi supaya ini saya cepat. Sekarang remuneration scheme. Di dalam remuneration scheme itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bagaimana kita menyusun remunerasi itu juga tentu saja kan setiap perusahaan mempunyai kekuatan sendiri-sendiri ya. Terlalu besar juga nanti membuat perusahaan suffer, tapi terlalu rendah karyawannya juga suffer. Jadi bagaimana membalance antara internal equity sama external equity. Tapi kalau Anda membayar juga terlalu rendah, itu membuat pegawai akan keluar. Karena dia akan dibajak oleh perusahaan lain. Nah, bagaimana menyeimbangkan ini? Ada hitungannya ternyata. Apa yang disebut namanya HRL, High Reference Level. Di pasar ada harganya. Di industri listrik ini, seorang manajer, pemimpin unit, di pasar yang lain, di luar PLN ini, misalkan di Medco, di Cirebon Power, di Capco, di IPP itu berapa harganya? Bisa kita ketahui melalui salary survey. Jadi untuk menjaga kesetimbangan itu, kita juga perlu melakukan ukuran-ukuran, melakukan pembobotan yang juga dilakukan oleh perusahaan lain yang disebut namanya job evaluation. Ya, teman-teman semua. Equity ini ya. Oke. Mungkin saya nggak akan berlama-lama. Jadi itu tadi ya. Adil di dalam membuat seseorang termotivasi untuk bekerja, memotivasi seseorang untuk berkarya, menghasilkan lebih, tetapi juga adil keluar supaya orang juga nggak ketarik keluar gitu. Itulah yang dilakukan di dalam menyusun skema remunerasi teman-teman semua. Nah, mungkin ini agak membingungkan. Nah, ini aja yang orang sering mengenalnya namanya total reward, Pak. Dalam beberapa mata kuliah namanya COMBEN ya, compensation and benefit, Pak. Reward itu ada kalau di dalam dunia psikologi namanya intrinsic, ada extrinsic ya. Jadi nggak harus selalu berupa uang gitu ya.
Ya, motivasinya kalau dulu locus of control, kalau teman-teman belajar locus of control, ada locus of control internal, ada locus of control eksternal. Kalau sesuatu menimpa dirimu itu kamu menyalahkan eksternal. Nah, orang yang locus of control-nya eksternal itu ya termotivasi oleh hal-hal yang sifatnya dari luar ini. Ya, memang dulu sejak kecil kita dididik itu selalu menyalahkan lingkungan. Coba kita belajar berjalan waktu bayi, ya enggak? Begitu kita jatuh, apa yang dikatakan ibu kita? Oh, ini batunya nakal, mejanya nakal, gitu ya. Jadi kalau sesuatu menimpa diri kita, itu yang nakal mejanya, batunya, sehingga kita jatuh gitu. Begitu besar, anaknya sekolah nggak bisa matematika, yang disalahkan gurunya, Pak. Oh, ini mesti aja bang gurunya nggak, ini yang nilainya bagus yang les sama gurunya gitu ya. Ya itulah akhirnya kemudian membuat kita menyalahkan lingkungan. Nah, ini ketika besar-besar bekerja di sebuah perusahaan ya ini pengaruhnya kepada ini, teman-teman. Nah, reward package ini itu terdiri dari 3 hal, compensation, ya, ada yang jangka pendek, jangka panjang, ada yang benefit, yang tidak diberikan sekaligus tiap bulan. Berupa apa? Jaminan pensiun nanti pada saat dia keluar, ya, jaminan kesehatan ketika dia sakit, istrinya melahirkan atau anaknya sakit, santunan hari tua, asuransi pendapatan kalau direksi, gitu ya. Kalau nggak jadi direksi nanti dapat asuransi jabatan, gitu ya. Terus kemudian work life balance, kebijakan. Jadi ada yang cash bulanan, tahunan, ya. Ada yang semesteran kalau di PLN itu, ada yang nanti diberikan jangka panjang kalau dia udah pensiun, udah ini. Tapi ada juga yang sifatnya career development. Nah, ini terungkap di employee engagement survey. Jadi perusahaan-perusahaan ini kalau menurut Herzberg ini yang motivator ya. Kalau yang di sebelah kiri itu hygiene factor kan. Ya. Nah, ini yang advancement, kesempatan berkarir, kesempatan berkembang, dapat penugasan, terus kemudian training, ya, dapat job exposure yang tadi saya sampaikan. Nah, itulah yang disebut ini yang sifatnya tadi itu intrinsik. Ya, tidak harus selalu berupa duit gitu ya. Nah, total ini semua masuk di dalam skema reward system. Makanya bahasanya ya reward and consequence. Saya nggak suka punishment ya. Reward and consequence system gitu ya. Nah, khusus untuk yang sebelah kiri kompensasi itu ada faktor-faktornya tadi ini, job grade, hasil penilaian kinerja, skala gajinya, market salary, dan juga kebijakan perusahaan. Karena ini tetap pembatasnya adalah, batas atasnya plafonnya adalah RKAP ya, kemampuan perusahaan. Nggak mungkin kita melakukan perencanaan salary yang kemudian kalau nanti dibuat menggaji, perusahaan malah jebol keuangannya. Dan itu tetap harus dilakukan capping gitu ya. Dan bagaimana ini dibagi secara adil kepada high performance yang biasa-biasa saja maupun yang kepada low performance. Jadi ada prinsipnya. Sorry, ini agak teoritis, tapi mungkin lebih enak begini. Teman-teman mungkin di psikologi SDM sudah belajar job analysis ya. Job analysis itu menghasilkan 2, job description sama job specification, right? Job description itu nanti menjadi dasar turunan untuk menyusun tadi itu. Ya, tujuan jabatan, dimensi gitu ya. Inilah yang dipakai untuk melakukan pembobotan, teman-teman. Dari hasil itulah kemudian dilakukan pengukuran jabatan. Itu keluar nanti jadi poin jadi job grade. Ya. Ini konsepnya job comparison yang dilakukan oleh Hay McBeer, Pak, teman-teman. Nih, kalau di PLN namanya bukan job description tapi maker ya. Mission, activity, ya, KPIs, and end product, Pak. Karena result tadi ya. Jadi setiap jabatan pasti ada ininya. Tujuan jabatan ini apa sih? Ini contohnya adalah manajer supply chain ya. Aktivasinya melakukan aktivasi biaya pelanggan, mengembangkan produk layanan untuk jenis listrik EBT, ya, energi baru terbarukan, perbaikan kinerja aplikasi supply, manajemen kontrak. KPI-nya Customer Satisfaction Index,
produk energi listrik, electrical energy yang baru, penyelesaian proyek. And result-nya, produknya harus diukur. Kamu menghasilkan apa sih? Ini, Pak. Jadi jangan hanya berhenti di KPI. Produknya apa? Harus ditulis di sini. Ya, ini manajer niaga nih. Ya. Dari itu kemudian masukkan dalam ini, Pak. Jadi ini ini saya pakai modelnya Hay, McBeer. Sekarang Convery method. Ada yang disebut namanya technical know-how. Setiap jabatan itu pasti ada pengetahuan apa yang diperlukan untuk bisa mengerjakan ini tadi. Managerial breadth, bentang manajerialnya, unit, korporasi, atau seluruh negara ini. Human relation skill, gitu ya. Ini pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan pekerjaan tadi. Problem solving, apakah pola pengambilan keputusannya itu rigid, ada SOP-nya, atau nggak ada SOP-nya? Anda punya kewenangan untuk melakukan menyusun strategi, atau sudah ada rigid SOP yang harus Anda ikuti. Itu thinking environment, challenge-nya juga dihitung. Kemudian freedom to act tadi itu, kebebasan untuk bertindak, budget yang Anda kelola. Kalau Anda area of impact, kalau Anda melakukan kesalahan, itu impact-nya ke unit, atau hanya menimpa diri kamu sendiri. Seorang kasir di unit salah bayar, nolnya gelundung 1, 10 juta, harusnya 100 juta, gelundung 1 jadi 10 juta. Nah, itu pengaruhnya kepada satu orang pegawai atau 4.000 pegawai atau 55.000 termasuk vendor. Impact and result. Ini dihitung, ada hitung-hitungannya. Nah, ini tadi ya dimasukkan di dalam poin ini, Pak. Nanti ada ini. Sorry saya nggak bisa bicara detail karena ini ada hak ciptanya ini. Keluarlah nanti skor dari 0 sampai sekitar hampir 5.000 lah ya. Itu kemudian kita kelompok-kelompokkan. Itulah menjadi job grading, Pak. Dari job grading ini, kita bisa levelisasi, gitu ya, teman-teman semua. Kita buat grading, buat level. Ini PLN sedang dalam proses melakukan perubahan ini. Jadi yang saya ceritakan ini kasus transformasi sistem human capital yang sekarang ini sedang terjadi di PLN. Bagaimana kita merubah yang dulu namanya peringkat yang ada di kiri ini kepada grading yang tadi dilakukan bersama Convery ya. Jadi grade-nya itu dari 9 itu engineer, junior engineer sampai kepada engineer. Di PLN itu ada 3 jalur, yaitu jalur expertise, ada jalur fungsional, dan ada jalur struktural. Jadi struktural nggak bisa pindah ke expertise ini. Karena ini rekomendasi ya, menjadi keanggotaan expert ya, expert on efisiensi, expert on generator, turbine, ya, terus expert on transmission line gitu ya. Nah ini kalau yang teman-teman di bawah itu nanti masuk sarjana itu masuknya di jalur fungsional, kemudian dia bisa memilih karirnya di jalur struktural apakah di jalur expert. Inilah teman-teman. Ya, dari sinilah kemudian kita bisa menghitung berapa sih basic salary-nya, terus kemudian nanti kita buat dikaitkan dengan ini ya, equity. Nah, kita bisa mainkan. Semakin ke atas, harusnya variabelnya semakin tinggi. Jadi jangan sampai, kalau semakin ke bawah, ya variabel dan fixnya itu fixnya semakin tinggi ya. Jadi karena dia lebih banyak tadi ya, behavior kan yang diminta. Kalau semakin ke atas ya, harusnya KPI dong. Kalau manajer unit, direktur, anak perusahaan, atau direktur ya harusnya pencapaiannya semakin variabel. Semakin ke bawah, maka ininya semakin. Oke. Dan ini kita bisa beli di market. Tadi itu yang dibeli di market apa? High reference level ini teman-teman. Jadi di market itu skor 3.400. Kalau yang 16, 22 ini bisa
tergantung perusahaan, mau dibikin 50, 100 juga bisa gitu skornya. Tapi yang ada di pasar itu ya ini 314, 370 itu di pasar energi listrik atau di pasar perbankan, di pasar services ya perhotelan atau dosen. Nah, nanti Bu Rustiana itu di grading value-nya itu berapa? Misalkan 735 itu di pasar berapa? Dosen di Untar, dosen di UI, dosen di UGM gitu ya. Pasarnya berapa kalau nanti dibajak oleh UGM atau apa? Nah, inilah yang ini nanti keluar di sini sehingga kita bisa mengatakan, oh, kalau di atas P50 kita samalah dengan pasar. Nggak mungkin dibajak. Karena di tempat yang lain juga segitu. Apalagi P75, wow pasti orang pengen lari ke tempat kita semua. Tapi begitu kita bandingkan dengan pasar, kita berada di P20, P10, ketir-ketir kita Pak. Bisa jadi orang itu kita training 3 tahun lagi pindah dia ke perusahaan sebelah. Karena di sana menawarkan yang lebih tinggi dari kita. Saya kira itu teman-teman semua. Jadi ini mungkin terlalu complicated ya. Jadi di sistem grading itu nanti ada namanya cost of living adjustment ya. Jadi penilaian kinerja tadi, apa hubungannya penilaian kerja itu nanti menentukan naiknya Pak. Di dalam grading itu ada band ya. Ada mid, ada min, ada mid, ada max itulah ya. Kalau cost of living adjustment itu adalah pemerintah misalkan mengumumkan saudara-saudara tahun ini inflasi kita adalah sekitar 2,5%. Maka semua orang tanpa dilihat penilaian kinerja akan naik bareng-bareng sekitar 2,5%. Teman-teman semua. Nah, biasanya eskalasi RKAP saya biasanya melakukan budgeting terhadap 52 itu biaya. 52 itu terdiri dari biaya gaji, kewajiban jangka panjang, long term liabilities, pesangon, dan biaya training dan berikut SPPD-nya itu biasanya ya kurang lebih 10%. Dipakainya apa? 2% untuk kenaikan kola itu, ya 4%-nya untuk performance reward, selebihnya adalah untuk yang nanti yang promosi. Ya, oke. So mudah-mudahan memberi inspirasi ya bagaimana kita menyusun performance appraisal dan menyusun skema remunerasi di sebuah korporasi. Saya ingin menutup sharing saya dan saya dengan senang hati untuk berdiskusi dengan teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Ros. Aduh, saya terpesona sekali nih Pak Wisnu. Penjelasannya sangat holistik, komprehensif gitu ya. Dari latar belakang konsep, kemudian masuk ke strategi, masuk ke implementasi nih, jadi lengkap sekali. Nah, sekarang kita bisa diskusi nih teman-teman semua. Silakan, siapa yang mau bertanya dulu? Dari Monik. Ini Oke, izin saya kemudian, memperkenalkan, saya juga invite tim saya di oh sini. iya, silakan Pak. Siapa Ada Mbak aja, Pak? Hilda. Hilda, tampakkan videomu dong. Ini yang membuatkan materi untuk ya. saya. Oh ya. Oh, mana Mbak Hilda? Mbak Hilda. Salam Ini kenal dari Mbak Hilda. sistem. Ya, saya Mbak sedang Bias. di jalan, maaf. Oh gitu. Oke. Iya. Terus ada Mas Kemarin Asep yang ini yang kontak-kontak Mbak Lucy, mana Mbak Lucy? Lucy hadir nggak ya? Mas Asep ini yang menggaji. Jadi Oh, sistemnya dibuat baru pulang dari umroh makanya gundul dia. oh gitu. Ya kan? Oke, Jadi Mas Asep, skema salam kenal. remunerasi tadi yang ngeluarin duitnya digajikan, ditransfer ke rekening ke bank-bank itu Mas Asep ini. Oh, benar-benar nih. Ada satu lagi Imam. Imam talent management di mana Imam ada? Ini ada nih, Mas Imam. Saya Nah, salam kenal Bu Rustiana dan rekan-rekan semuanya. Siap. salam kenal Mas Imam. Jadi saya pengen nanti Nah, tim saya juga pengen inilah ya berdiskusi dengan teman-teman semua. Seneng kalau ketemu iya. sama anak-anak muda. Monggo silakan Mbak Monica, Jessica. Ini Oke, Jessica kita bukan yang mulai itu ya, dari Mbak film di dari Netflix itu Monica ya, ya. apa kopi sianida ya. Jessica Wongso itu. Oke, ini dari Monik dulu, silakan Monik mau nanya. Iya,
Oke, terima kasih Bu Ros atas kesempatannya. Selamat malam Pak Wisnu, salam kenal. Saya Monik. Selamat malam. Iya, tertarik banget ya Pak dengan presentasi Bapak, penjelasan dari Bapak. Ini sih Pak, pertama saya ingin menanyakan mengenai KPI tadi gitu ya. KPI menggunakan balance scorecard itu sama dengan perusahaan tempat saya bekerja Pak. Cuma memang saya masih penasaran gitu ya Pak. Perbedaan antara kalau di tempat saya kerja ada yang corporate function, kemudian ada yang business function gitu ya. Kalau business function terutama tadi Bapak sebutkan banyak menggunakan lagging gitu ya Pak, result hasil gitu. Misalnya angka penjualannya berapa, kemudian OPEX-nya berapa gitu ya. Sedangkan kalau di corporate ini lebih banyak menggunakan leading gitu ya, proses gitu. Nah, sehingga pada akhirnya bisa jadi yang proses ini hasil KPI-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang bisnis, Pak, gitu. Sehingga penilaian KPI-nya lebih bagus lah gitu ya. Nah, itu sih bagaimana menyikapinya, Pak ya, kalau di tempatnya Bapak di PLN sendiri. Yang kedua adalah tadi di slide Bapak mengenai grading ya, kan ada gradingnya 9, 10, 11 sampai dengan 25. Kebetulan di tempat saya juga menggunakan hal yang sama gitu ya, gradingnya sama persis gitu. Nah, kemudian jadi kami ini lagi proses pengembangan gini sih Pak. Kalau untuk yang corporate atau bukan lebih banyak kan prosesnya di fungsional ya Pak ya. Nah, fungsional ini ketika dia kompetensinya makin naik kan gradingnya pun juga terbatas gitu ya, -1, mid, dan +1 gitu. Sehingga kita pengen buat gimana nih kompetensinya semakin tinggi, gradingnya pun sebenarnya juga bisa jadi semakin tinggi gitu ya. Kemudian saya lihat slide Bapak, di sini ada jabatan kepakaran ya Pak ya, di luar fungsional gitu Pak. Nah itu mungkin yang bisa memberikan pencerahan sih Pak ke saya Pak. Itu saja Bu Ros dari saya, terima kasih. Pak Wisnu, apakah mau dijawab dulu atau mau dikumpulkan? Ya, setuju untuk dijawab. Silakan Pak. Karena kalau dikumpulkan lupa karena Betul. sudah tua dan rambutnya sudah putih. Nah, Mbak Silakan Monika Pak. bagus sekali pertanyaannya. Ya, bagaimana mengalainkan kinerja organisasi, kinerja unitnya sama kinerja individu. Wah, ini sering terjadi di PLN juga. Kinerja individu umumnya atasan itu kan pasti ewo pekewo ya. Pasti menilai orang, apalagi ini budaya Indonesia gitu ya. Sangat jarang, walaupun yang disediain 5 gitu ya. Misalkan kalau di kuliah itu kan A, B, C, D itu umumnya itu ya C ke atas gitu ya. Nggak ada nilai D dan E gitu. Kecuali orangnya yang sakit, yang pelanggaran disiplin, yang mabuk-mabuk, yang berantem itu ya pasti dihajar oleh atasannya, dikasih nilai D dan E gitu ya. Pasti umumnya condong juling ke kanan. Padahal gitu ya, kalau ini dilihat di atasnya, di kinerja unitnya, nggak bagus-bagus amat nih. Nah, bagaimana kita melakukan alignment kinerja unit dengan kinerja individu? Dalam setiap proses penilaian kinerja, kita melakukan namanya pagu. Jadi dibuat, misalkan ya, misalkan di unit itu kinerjanya itu kan, kalau di unit itu kan, walaupun di PLN itu ada diberi kesempatan di atas 100 ya, 100 sampai 110 itu biru, 90 sampai 100 itu hijau, di bawah 80 sampai 70 itu kuning, di bawah 70 itu merah gitu ya. Nah, kalau kinerjanya kuning atau antara 70 80, kita bikin pagu, Pak. Maka di unit itu maksimal orang yang bisa memperoleh kinerja bagus itu adalah nggak bisa A dia. B, dibuat pagu, dibuat kode normal, dan itu disepakati. Kalau dia biru, ya baru boleh dia memberikan nilai A kepada sekian orang, dipresentasikan dengan menggunakan kurva normal. Itu namanya sistem pagu. Jadi disitulah terjadi alignment antara organisasi unit dengan kinerja unit dengan kinerja individunya. Ya, supaya tidak terjadi unitnya jeblok, banyak gangguan, CF-nya rendah, tapi penilaian orang-orang yang ada di unitnya itu bagus semua. Nggak mungkin dong. Gitu. Maka harus di alignment dengan sistem pagu tadi. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi ada kalau misalkan unitnya 110 itu A-nya sekian persen dalam satu unit ini, B-nya
Ini walaupun nilai di kita itu ini ya very good gitu ya, tapi untuk memudahkan saya bikin kayak nilai mahasiswa aja A, B, C, D gitu ya. Jadi nilai A-nya itu boleh sekian persen, nilai B-nya itu boleh sekian persen sesuai dengan kinerja unitnya. Itu sistem pagu. Terus yang kedua adalah bagaimana mengalainkan seseorang yang kompetensinya udah naik, sementara grade-nya nggak tersedia gitu. Nah, ini again Indonesian culture, Pak. Dulu kita sama Konperi itu disarankan untuk menggunakan sistem single grade. Langsung jumping ke single grade, Pak. Jadi orang nggak akan naik grade kalau dia nggak pindah jabatan gitu ya. Sementara di Indonesia itu yang namanya tukang fotokopi 10 tahun kemudian kan dia pasti pengennya naik pangkat gitu, kepala tukang fotokopi kan. Atau staff itu junior, masa junior terus gitu kan. Ya sekali-sekali senior kayak lama. Nah, oleh sebab itulah kemudian dalam implementasinya kita menggunakan sistem transmisi. Sistem transisi, Mbak. Jadi nggak langsung ke position grade. Kita bikin namanya person grade dulu. Ya, APE, ya, personal grade sama position grade. Jadi dalam satu bentang, oke, saya ini boleh saya share presentasi saya dulu ya. Udah terlihat? Ya. Nah, ini kan satu band ini. 15, 16, 17. Oke ya. 14, 13 itu satu band ya namanya. Satu jenjang jabatan namanya. Supervisory gitu ya. Kalau 15, 16 itu. Nah, sekarang di kita yang ini 23 ini position grade itu kita pilih ada person grade yang merupakan transisi dari ini, Mbak. Sistem basic ini, Mbak. Jadi artinya orang itu masih boleh naik dari 13 ke 14 dengan penilaian kinerja walaupun besok-besok kita sedang mentransisikan ini akan berakhir di Desember 2023 ini. 2024 murni nanti orang naik grade itu berdasarkan hasil assessment yang dihitung dari 3 hal tadi itu. Technical know-how, problem solving, and accountability. Karena ini kita baru berubah di Oktober 2022. Jadi ini fresh from the oven ya. Ini case-nya transformasi sistem human capital PLN gitu ya. Ini orang ditransformasikan dulu ke sistem optimization ini ke dalam personal grade dan orang masih diberi kesempatan untuk naik dari 13 ke 14 asalkan dia nggak menyentuh atasannya. Kalau misalkan atasannya itu adalah manajer, grade-nya 16, maka paling tinggi adalah 14 dia. Boleh dengan menggunakan penilaian kinerja. Ya, again ini Indonesian culture. Indonesian culture. Walaupun di dalam sistem grade itu sesungguhnya orang nggak akan naik grade kalau dia nggak pindah. Uang pekerjaannya sama kok. Ya nggak? Apa yang kamu lakukan 10 tahun yang lalu, kalau kamu masih mengoperasikan 10 mesin fotokopi, menghasilkan output itu aja ya. Walaupun secara seniority, kamu mungkin menjadi lebih cepat, menjadi lebih pinter, menjadi lebih rapi fotokopinya, nggak buang-buang kertas. Nah, itulah yang ini masih dihargai dalam bentuk person grade. Jadi kita masih memilah menggunakan dual grade. Kita pilih belum murni pakai person grade, Mbak. Untuk menjaga tadi itu. Tapi 1 Januari 2024 kita sudah mau menerapkan single grade. Bahwa orang nggak akan naik grade kalau dia nggak pindah jabatan. Mudah-mudahan menjawab yang nomor 2. Jadi memang harus ada wisdom on Indonesian culture-nya ini tadi. Yang ketiga, Pak Wisnu, kepakaran bagaimana? Oh, ini masih pakai yang tadi. Nah, kepakaran di sini sudah terlihat ya, nampak oleh teman-teman. Kepakaran itu nggak mulai dari awal sejak masuk dia. Nggak mungkin junior expert itu langsung bisa diisi anak S1 yang baru lulus kemarin sore terus gabung PLN hari ini. Maka dia harus meniti karir dulu di asisten engineer, mengenal unitnya dulu, paham minimal dapat 1 siklus pemeliharaan ya, mulai dari minor inspection, terus kemudian bongkar mesinnya itu udah major inspection gitu ya, udah dapat overhaul, kan dapat dia baru pindah di grade-nya 15. Dan di kepakaran itu kenaikan grade-nya tidak berdasarkan penilaian kinerja, tetapi berdasarkan poin kayak dosen. Ngumpulkan karya tulis,
membuat jurnal yang diakui oleh IEEE, International Electrical Engineering Association, itu ya. Terus kemudian melakukan problem solving, troubleshooting bagi unitnya, itu ada poinnya. 250 dia boleh naik junior expert di grade 15 ke 16, Pak. Yang agak berbeda dari sistem kenaikan yang ada di sebelah kanannya. Oke? Dan itu jumlahnya terbatas. Mungkin saya taruh di bawah terima kasih ya. Nah ini. Jadi di pembangkitan itu asset management, operations, generator, protection, energy storage. Ini keahlian khusus yang kita maintain. Ini kalau orang ini pergi, perusahaan agak goncang-goncang dikit lah. Karena inilah otaknya orang-orang pembangkitan. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Monika. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Saya Saya kembalikan kira ke panjang guru. lebar sekali kok jawabannya, Pak. Lengkap sekali. Kita lanjut ya, Pak Wisnu ya. Nggih, monggo, Bu. Sekarang dari Jessica Iren, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ros, Pak Wisnu, dan tim. Perkenalkan, saya Jessica Iren. Mau klarifikasi, saya bukan Jessica Wongso, Pak. Maaf. Enggak apa-apa. Pak, saya punya terima kasih sebelumnya untuk materi yang sangat berharga dan insightful. Saya ada beberapa pertanyaan gitu ya, terkait dengan reward. Jadi reward yang paling mungkin di otak-atik untuk company tempat saya bekerja saat ini itu adalah komponen benefit. Nah, gimana sih Pak caranya kita bisa memformulasikan benefit ini supaya cocok sama kebutuhannya employee, tapi juga sesuai sama kemampuannya perusahaan gitu. Karena contohnya misalnya ada perusahaan yang menjual WFH gitu ya Pak, dan misalnya tempat kami mau ikutan, tapi ternyata performanya malah menurun gitu. Jadi hal-hal apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan benefit itu? Itu yang pertama. Lalu Bentar, bagaimana? Mbak, menjual, saya mau klarifikasi, menjual WFH itu maksudnya apa? Oh, maksudnya work from home, Pak. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang kalau saya perhatikan gitu ya Pak, dari salah satu misalnya kandidat rekrutmen yang mungkin interview gitu ya dengan kami. Oh, perusahaan di sini boleh kerja anytime, anywhere, any devices Ya, gitu ya. Oh, gitu ya. ya, misalnya seperti itu. Nah, di tempat kami tuh belum bisa Pak menyesuaikan dengan apa situasi yang demikian. Nah, itu kan bagi kandidat kan bukan benefit ya, jadinya akhirnya tempat kami bekerja gitu. Itu baik untuk yang kandidat dari eksternal maupun dari karyawannya sendiri. Begitu, itu yang pertama, Pak. Lalu untuk yang kedua, bagaimana apa saja juga yang perlu diperhatikan ketika company tempat kita bekerja itu membedakan antara ada karyawan permanen gitu ya, dan ada karyawan yang project base gitu. Nah, benefit-benefit apa sih yang harus diperhatikan ketika kita memberikan itu kepada mereka gitu, kedua kategori ini. Dan yang terakhir, karena kebetulan saya juga di bagian talent, bagaimana sih Pak untuk remunerasi pengelolaan talent? Apakah ketiga komponen yang tadi disebutkan dari reward itu ada si kompensasi, benefit, dan satu lagi tadi apa ya, sebentar. Satu lagi tuh tadi komponen dari dan pengembangan karir itu Development. ya dari ketiganya itu apakah harus dibedakan ya Pak untuk talent atau seperti apa? Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Silakan, Jessica. Pak. Iya. Gimana Bu, Rus? Silakan Pak Wisnu. Oh, siap. Saya kira Ibu ini. Baik, terima kasih banyak. Again, pertanyaan yang luar biasa. Mbak Jessica, perlu diketahui di PLN itu ada 3 work culture ya. Satu, ada operator yang bekerja dengan metode shift. Orang operasi ini. Dia masuk 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali malam, 3 hari off. Ya, operator-operator yang menjalankan mesin-mesin pembangkit itu.
di Suralaya, di Paiton, di Gresik, di Lontar, di Pelabuhan Ratu, ya, di Muara Karang. Itu 8 jam dari jam 7 sampai jam 3, ya, 3 hari, terus kemudian jam 3 sampai jam 11 malam, 3 hari, kemudian jam 11 sampai jam 7, 3 hari malam. Shift dia, continue, terus menerus. Libur ditabrak, Sabtu Minggu ditabrak, Lebaran ditabrak, Tahun Baru ditabrak. Ya, ada juga, ini yang pertama, work culture yang pertama. Jadi nanti kalau ada program employee gathering atau family gathering, nggak bisa dia ini, harus dibikin nanti batch 1, batch 2, batch 3 gitu ya. Jadi ini yang kedua, orang pemeliharaan. Orang pemeliharaan itu bekerjanya project base. Ketika mesin-mesin pembangkit ini beroperasi, nganggur mereka. Diam, nggak bekerja. Tapi nanti begitu mesinnya overhaul, atau biasanya kan permintaan kebutuhan tenaga listrik itu kan menurun di akhir pekan. Kalau Senin sampai Jumat kan kantor-kantor buka, mesin-mesin produksi beroperasi. Nah, pasti kebutuhan listriknya naik. Tapi Sabtu Minggu libur. Atau nanti Lebaran itu. Kantor-kantor tutup, pabrik-pabrik tutup, orang libur Lebaran, orang pemeliharaan malah kerja dia. Iya nggak? Tapi ada juga yang ketiga nih, working culture-nya. Kayak ini orang, saya ini Pak Asep, Mas Imam, ini working day. Monday to Friday, 7:30 sampai jam 16.30. Sabtu Minggu libur. Ya nggak? Nah, bagaimana menyikapinya ini? Work life balance-nya tadi. Kalau saya kasihkan WFH, orang operasi protes dong. Enak loh. Bisa WFH. Itu kan, aku nggak bisa. Nah, itulah yang kemudian membuat kita harus menyusun skema. Jadi tetap Pak, WFH harus ada aturannya. Di kita itu maksimal dalam 1 hari, kita masih jadi memang pasca COVID ini kita masih struggle ya untuk mengembalikan karyawan kembali kepada 100% working from office, ini masih kesulitan ya. Masih ada yang, terutama ibu-ibu yang menyusui anaknya ini, yang apalagi anak-anak sekarang ini gen milenial ini enggak ini, Pak Wisnu, pembantu saya pulang gitu kan. Jadi saya kan nggak kayak bapak punya pembantu gitu kan. Jadi saya harus masak, kebetulan mertua saya datang gitu. Ada aja alasannya gitu. Ya itulah, ambil rapot gitu kan, ambil rapot anaknya, minta WFH lagi gitu ya. Terus ada yang paling lucu ini, Pak, saya izin WFH ya. Kenapa? Mau ngantar istri saya ke IKEA. Loh, ngantar istri kok ke WFH? WFH itu working from home gitu ya, bukan ngantar istri ke IKEA gitu. Kamu bisa melakukannya di hari libur gitu. Itu sampai disalahgunakan. Nggak, sorry, kita kembali ke topik. Lucu-lucu Pak. Nah, bagaimana mengkompensasinya? Orang operasi nggak bisa. Ada permisif. Kelebihan jam kerjanya. Orang yang bekerja daytime itu bekerja dalam 1 minggu 40 jam. 8 kali 5. Sementara orang shift itu bisa bekerja dan dalam 1 bulan 22 hari kerja kan, karena kepotong 2 kali Sabtu Minggu kali 4, 8, 22. Kalau bulannya 30 ya 22. Sementara mereka bisa 28 hari, 26 hari. Itulah yang harus dihargai dengan premisi. Nah, orang project nggak bisa WFH dia. Bagaimana menghargainya? Menghargainya dengan insentif tadi itu. Insentif hari raya, insentif tahun baru gitu. Tetap ini yang harus ada pembeda, Pak. Nah, sementara yang ini nggak boleh ngiri itu. Jadi ada satu komponen kita create lah namanya, nanti Pak Asep bisa cerita, di komponen P2 itu ya. P2 itu ada pay for possession. Jadi kalau P1 itu pay for person yang berdasarkan tadi itu seniority, berdasarkan urut kacangnya tadi itu. Kalau dia masuk 10 tahun ini area tadi itu ya, ini pay person. Tapi kalau pay position itu ada lagi namanya P23 yang berdasarkan industri tadi, operator. Ini yang kita bisa create di situ. Ya, kenapa kita mainkan di P1? Karena P1 itu kalau menurut undang-undang itu gaji dasar dia. Itulah yang nanti dipotong 6% untuk 6% dari pegawai, 7% dari perusahaan untuk bayar BPJS, tunjangan kematiannya. Itu kalau semakin besar, suffer kita.
Ini di sini ada anaknya orang BPJS nggak? Ya, jadi mengatur struktur itu nanti pengaruhnya kalau Anda taruh di gaji dasar atau gaji pokok, oh itu nanti kena kehit sama iuran BPJS itu. Sorry ya, saya bukan benci BPJS tapi apa. Ini kan masalah strategi bagaimana kita ini. Ya, oke. Nah maka ditaruhnya di yang position tadi, yang di P2 tadi. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Dengan demikian work-life balance, so fairness tetap dijaga, bisa diatasi, dikonsiderasi gitu terhadap 3 tipe working culture tadi ya, Mbak. Oke, terus benefit untuk orang project base ya. Saya kira itu ya tadi ya, benefit untuk orang project base tadi pasti ini. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah Pak, kalau talent itu apakah juga diumumkan dan juga dibedakan di dalam hal ini? Oh jelas. Talent, ini nanti mungkin Mas Imam bisa melengkapi saya. Dalam setiap tahun Mas Imam itu melakukan program assessment untuk namanya di talent management itu. Nanti kita bahas khusus ya, kalau kapan-kapan kita diskusi talent management itu kan siklusnya kan ada talent classification, talent identification, habis itu talent development, talent assignment, terus baru mobility assignment ya. Nah, setiap tahun Mas Imam ini melakukan proses assessment untuk menentukan 9 box tadi ya, hypo potensial itu diumumkan oleh perusahaan. Tujuannya apa? Untuk memancing orang bahwa ini loh top talent. Jadi semuanya talent, Pak. Jangan ini talent, ini bukan talent gitu ya. Jadi narasinya yang harus dibangun bahwa semua yang bergabung di perusahaan ini talent, Pak. Tapi ada yang top talent, ada yang talent biasa. Nah, top talent ini diberikan program pengembangan berdasarkan prinsip 10, 20, 70. Nanti kita bicara khusus di training ya. 10 itu apa? In class, ada trainingnya. 20 itu ada mentornya. Learning from the senior. Ada coaching ya, dilibatkan di dalam project-project, dan itu dibantu oleh seniornya ya. So every leader create new leader in PLN. Jadi semua atasan direktur itu saya punya satu level di bawah saya yang saya bina untuk mengikuti. Nah, yang 70% itu apa? 70% itu learning in place. Bikin project bersama dengan atasannya, terus kemudian dia presentasikan. Itu program pengembangan. Dan itu dibedakan, ini nggak didapat yang talent yang biasa tadi, yang hanya dapat 10 tadi. Dia nggak dapat program coaching, nggak dapat program mentoring, nggak dapat project assignment. Gitu ya Mbak Jessica. Inilah bedanya top talent sama talent. Dan itu merupakan benefit. Ya, semakin banyak project yang kamu ikuti, itu semakin kamu dikenal oleh direktur yang lain gitu ya. Karena bisa jadi cross gitu ya. Sehingga pada saat nanti fit and proper, oh kenal ini anak ini bagus. Jadi itulah gunanya dia mengikuti project yang cross function dengan direktorat yang lain. Oke, mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih banyak. Sami-sami. Iya. Jadi intinya kalau kita mau bikin benefit, nggak bisa satu benefit berlaku untuk semua gitu ya Pak Wisnu ya. Ya. Disesuaikan dengan jenis-jenis pekerjaannya. Oke, saya kira saya buka. Iya, betul. Ada strategi, ada tax planning-nya di situ. Mana yang kena pajak paling besar ya. Mana yang kena kehit sama regulasi-regulasi. Sekarang PMK 66 setiap kenikmatan yang ini pegawai ya, mobil itu dipajaki loh. Ini harus diatur juga ini. Benefit ya itu kena pajak. Ya. Malah Pak pajaknya sampai 30% lebih Pak ya dari penghasilan ya. Iya. Aduh. Yeah. Oke, kita lanjut dulu deh. Boleh ya Pak ya lanjut ya? Boleh dengan karena saya kira sayang nih baru 2 orang yang bertanya. Silakan yang lain yang mau bertanya lagi. Siapa? Nanti kapan-kapan kelasnya di tempat saya deh, di PLT di Senayan. Di belakangnya itu Hotel Mulia itu ada PLT di Senayan. Ini cukup ini untuk kalau 33 orang ini. Oh gitu, bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, sambil ngopi-ngopi. Wih, mantap itu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Atau ini Imam, saya ini kasih ini. Imam ada yang mau ditambahin mengenai talent development tadi Mas Imam?
Mas Imam ini Iya. sedang ngambil, Mas Imam ini jurusannya bukan psikologi tapi S2-nya psikologi loh ini. Oh gitu. Iya, Psikologi terapan, Oke. Pak. Nggih. psikologi terapan. Iya. S1-nya apa? Saya dari komunikasi, Pak. Tuh kan. Oke, Dia dari sedang ngambil komunikasi. S2 psikologi terapan. Nah, silakan Imam nambahkan Jessica tadi. How Baik, we terima kasih. develop talent di Indonesia Power. Oke, baik, terima kasih Pak Wisnu, Bu Rostiana, Mbak Jessica. Ya, saya nambahin sedikit saja, betul yang sudah disampaikan Pak Wisnu tadi, bahwa konteks pengembangan atau konteks pemberian insentif atau benefit kepada talent, top talent itu memang dikaitkan dengan investasi kita jangka panjang gitu ya. Jadi nggak serta-merta langsung pada benefit atau dikaitkan dengan penghargaan terkait dengan uang gitu, enggak, tapi mereka menjadi bagian dari investasi kita jangka panjang. Jadi kita kalau tadi Pak Wisnu menyampaikan ada 9 box, kita mungkin membaginya menjadi lebih sederhana, menjadi 3 area gitu ya. Ada high potential yang di kanan atas, kemudian ada promotable yang ada di tengah gitu ya, tengah ke atas, tengah ke kanan dan tengah ke atas gitu ya. Itu kemudian yang lain-lainnya itu yang ada di sisi kiri dan sisi bawah. Nah, itu treatmentnya memang berbeda-beda, terutama untuk yang hypo dan promotable itu kita manfaatkan untuk tadi yang experiential learning gitu ya, kita sebutnya ke sana, itu fokus utama pengembangan kepada mereka. Jadi benefit yang diberikan kepada mereka adalah dari sisi area pengembangan karir, dalam hal ini adalah pengembangan kapasitas mereka. Kemudian mereka karena nama mereka ada di dalam pool gitu ya, di dalam pool, maka ketika ada kesempatan untuk promosi atau rotasi di posisi yang lebih kritikal, maka nama mereka akan muncul pertama kali gitu ya. Dalam kita membuat long list, kemudian membuat short list untuk diajukan kepada sidang komite jabatan atau mungkin BOD gitu ya, nama-nama mereka akan muncul lebih dulu dibandingkan dengan nama-nama yang ada di kotak-kotak yang lain. Nah, untuk teman-teman yang hypo memang fokus utamanya adalah experiential learning, di mana mereka mungkin akan banyak penugasan, pengayaan, shadowing ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Kemudian kalau untuk yang promotable, banyak fokus pengembangannya ada di formal learning, ditambahkan juga nanti dengan program yang dikaitkan dengan social learning gitu ya. Tadi kayak shadowing, kemudian juga bisa coaching kayak gitu ya. Itu ada di ranah pengembangan, fokus pengembangan untuk yang orang-orang yang ada di promotable atau di area tengah, sehingga mereka either bisa naik gitu ya. Kalau mereka kurang kompetensinya, mereka akan naik kompetensinya. Kalau mereka kurang dari sisi kinerja, maka mereka akan di boosting di sisi kinerjanya. Kemudian untuk yang rekan-rekan yang tadi di hypo itu selain assignment atau experiential learning, mereka juga mendapatkan prioritas untuk masuk ke kelas-kelas leadership development program. Jadi leadership development program itu kami ada 3 jenis. Yang satu adalah onboarding, ketika mereka mau masuk atau sudah masuk, baru masuk pertama kali ke jenjang struktural. Kemudian mereka di-equip dengan program-program pengayaan, dan kalau mereka sudah cukup lama di jenjang tersebut, maka mereka akan diberikan kelas developing untuk proyeksi jabatan yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu Pak Wisnu tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan menambah insight untuk Mbak Jessica. Sangat Pak, terima kasih Pak Imam, Pak Wisnu. Sami-sami. Iya, tadi udah ada tambahan dari Mas Imam. Tadi kayaknya Irfan mau bertanya ya. Mas Irfan silakan. Terima kasih Bu Ros. Salam kenal Pak Wisnu dan rekan-rekan dari PLN. Mohon izin Pak Wisnu untuk bertanya. Tadi Pak Wisnu sempat berbicara terkait dengan benchmark ya Pak ya, kalau tidak salah tadi benchmarking setelah adanya pembobotan menggunakan Hay method. Nah, benchmarking yang ada P25, P50, P75 itu bahasa Pak Wisnu tadi membeli. Nah, konsep membelinya seperti apa ya Pak? Karena yang saya tahu saat ini hanya berdasarkan
misal cari di internet dapat salary dari Glints atau dari lain-lain tanpa membeli. Tapi kalau ada cara lain yang mungkin bisa lebih proper untuk menggunakan itu dan kita tahu kan bisa lebih equal antara apa yang dibuat dari dari perusahaan internal dengan eksternalnya gitu. Mungkin itu sih Pak, saya pengen tahu. Siap. Terima kasih banyak. Nah, ini nanti bisa ditambah Mas Asep yang biasa membeli hasil survei salary. Jadi di Indonesia itu ada 3 perusahaan yang menjual secara komersial ya hasil salary survei bersama Tower Watson, terus kemudian Mercer dan Convery sendiri yang merupakan pemilik daripada High Method ini. Nah, kalau kita kalau tadi mohon maaf ya Mas Irfan bisa cari di internet itu kayaknya dari sisi metodologinya yang perlu dipertanyakan ya. Nanti akurasi ya. Karena harus yang kita beli adalah valid gitu hasil tahun ini gitu ya. Karena ini yang nanti kita pakai untuk untuk salary incremental untuk seri increment di tahun depan gitu ya. Termasuk juga nanti berapa persen sih kenaikan rata-rata dari industri yang diizinkan oleh kalau kita terkait dengan Kementerian BUMN ya. Dalam dulu teman-teman ingat ya, tahun 2020 di mana COVID itu menyerang Indonesia, itu gajinya orang BUMN itu dipotong 30%, terutama yang kepala divisi ke atas ya. EVP itu 30% tiap bulannya. Bahkan tantim atau bonusnya direksi nggak dibayarkan pada waktu itu kan gitu ya. Nah sekarang udah mulai dibolehkan ya karena COVID kita udah recover udah 10%. Berapa sih besar kenaikan yang diizinkan itu dan itu datanya valid itu dari Mercer, Tower Watson sama Convery. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa mendapatkan data detail per industri ya. Kalau yang di internet mungkin nggak sedetail ya. Jadi nanti kita bisa cluster ya. Kalau manajer atau supervisor di sebuah unit pembangkit yang skalanya 100 MB gitu ya, itu di pasar berapa? Di ini ya. Atau manajer bank gitu ya dengan aset omset sekian miliar gitu, di pasar berapa? Jadi per industri juga nanti per ada yang private, ada state owned enterprise gitu. Detail banget Pak kalau kita mau bandingkan. Dan itu rasanya mustahil kalau kita apa istilahnya kalau dari internet itu. Kalau nge-crack ya dari itu ya. Apa istilahnya kalau anak-anak itu di-crack ya data salary survey-nya itu. Nah, gitu Mas. Dan cukup mahal ya. Berapa Mas Asep? Untuk satu industri itu hampir 400-an juta ya? Iya. Ya nggak enak lah diomongin di sini. Iya, iya. Iya. Ya, gimana Mas Asep? Ya, ini yang suka beli salary survey. Untuk silahkan. Jadi sebetulnya Mas mungkin Asep ini geologis, tapi dia jurusan psikologi. Jadi geologi, tapi jurusannya psikologi. Silakan Mas Asep. Oke, terima kasih Pak Wisnu, Ibu Rastiana dan teman-teman. Jadi sebetulnya istilah membeli itu relatif sebetulnya kita mengikuti salary survey yang dilakukan oleh sebuah konsultan gitu. Kalau tadi Convery yang menyelenggarakannya, berarti kita membenchmark semua data kita dari level terbawah bisa dari sampai manajerial, supervisor sampai ke vice president dan ke atas sampai direktur pun dibandingkan dengan market salary yang kita inginkan. Jadi betul kata Pak Wisnu tadi, ketika kita mengikuti atau membeli istilahnya salary survey tadi, maka kita bisa merequest ke konsultan itu, kita itu di benchmark dengan pasar tenaga kerja yang mana.
apakah dengan all tenaga kerja nasional gitu, atau perusahaan energi saja, atau dengan perusahaan finansial juga masuk gitu. Karena bisa saja misalkan untuk salah satu tujuan strategi remunerasi adalah tadi disampaikan di awal untuk mengattract pegawai baru ataupun talent di luar untuk bergabung. Nah, katakanlah talent baru lulusan perguruan tinggi terkemuka itu ketika akan memutuskan bergabung kemana kan mungkin pada awalnya dia tidak terlalu peduli mau masuk ke industri sektor mana, apakah ke energi, finansial, ataupun ke retail, ataupun kemana. Sehingga pada saat kondisi itu mungkin yang jadi salah satu pertimbangan talenta baru itu ya semata-mata salary, tingkat daya saingnya salary secara komparatif. Nah, maka biasanya yang kita lakukan di samping membenchmark dengan sesama perusahaan industri di sektor kelistrikan yang sama, baik BUMN ataupun swasta, kita juga meminta bagaimana posisi kita di pasar secara keseluruhan. Bagaimana manajer kita dibandingkan dengan store manager Indomaret gitu ya, Super Indo gitu. Jangan sampai justru kalah dengan yang di sana gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi betul kita bisa memilih benchmark-nya sektor industri yang mana, kemudian juga bisa memilih jenjang jabatan yang mana, bahkan konsultan itu saking sudah lengkap data yang dimiliki. Nah, ini keprihatinan kita juga. Data-data nasional kita justru dimiliki oleh konsultan-konsultan asing gitu ya. Sedangkan katakanlah lembaga-lembaga riset di perguruan tinggi, katakanlah di Tarumanegara ataupun di UI ataupun yang lain, mungkin data informasi ini minim. Sehingga mau tidak mau ketika perusahaan-perusahaan ingin membenchmark salary survei, salary-nya, ya mau tidak mau harus bergabung atau membeli istilahnya ke konsultan tadi. Mungkin itu sebagai sekedar tambahan Pak Wisnu dan kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Mas Irfan ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ini kalau lihat waktunya udah lewat banyak nih. Nggak apa-apa, mungkin Apakah satu pertanyaan lagi. kalau ada satu lagi, siapa yang mau bertanya? Mau tentang salary nih? Mumpung Atau apa Pak- aja lah, nggak usah salary atau nggak usah Oke. performance. Boleh deh. Saya senang ya. Karena dengan bertanya saya jadi belajar gitu kan. Oke. Silakan yang mau bertanya. Ini mumpung ada 3 dosen ini, tim teaching ini ya. Nah, Ada itu dia. dosen Wisnu, dosen Asep sama dosen Imam. Ini ada yang nyebrang jauh dari geologi ke psikologi, luar biasa banget. Itu Kayak Mbak siapa? Mbak siapa yang Deloitte itu yang pindah dari Konveri, Mas Asep? Mbak Hesti. Hesti itu geologi, Pak. Banyak orang-orang SDM itu geolog. oh gitu. Iya. Nah, ini perlu dipelajari nih. Kenapa tertarik ke manusianya gitu jadinya. Waktu kuliahnya belajar SDM, Bu, sumber daya mineral gitu. Oh gitu. Ternyata orang lebih menarik gitu ya. Padahal konfliknya banyak banget gitu kalau belajar tentang Makanya harus manusia. ketemu nih, harus ketemu muka nih kapan-kapan kuliahnya offline aja. Enak Iya ini benar ambil ini. ngobrol, Heeh. ngopi gitu ya. Barangkali memang Tukar ada satu pikiran. perspektif baru kali ya Pak Wisnu nih ke depan. Mhm. Dengan adanya teknologi tadi Pak Wisnu cerita, kemudian Iya. paradigma kerja kita berubah, tapi sebenarnya birokrasi kita kan struktur organisasi kita masih tetap sama gitu. Nah, ini juga kemudian yang menurut saya jadi menarik, banyak startup yang akhirnya sekarang hancur lagi, bubar lagi. Mereka menggunakan struktur yang lebih simple gitu ya. Saya Iya. nggak tahu bagaimana strateginya, tapi ternyata mereka sekarang banyak yang kolaps gitu. Ya. Nah, ini juga menarik nih. Tadinya kan mereka yang sangat antusias menghadapi digital era ya.
Ya, Tapi mereka yang sekarang yang banyak kolaps, padahal bakar-bakaran uangnya juga banyak gitu. ya, Nah, ini kan performance management seperti apa yang cocok juga untuk mereka. Nah, itu juga ya. menarik tuh, nanti bisa kita bahas. Oke. Ya, betul. Jadi startup itu menggunakan skema kemitraan ya. Jadi setiap namanya ya crowdsource ya. Jadi nggak ada yang diikat sebagai long time employee ya. Kayak saya di PLN, saya Mas Asep, Mas Imam itu mulai masuk sampai pensiun ya. Saya hampir 30 tahun di PLN gitu ya, nggak keluar-keluar gitu ya. Tapi ini kemitraan ya. Dia bisa you come today, live Iya. for tomorrow and will be come back someday kan gitu ya. Jadi itu, dan performance-nya itu immediate gitu ya. Contoh ini driver Gojek, Pak. Itu diikat oleh Gojek dengan pola kemitraan dan performance appraisal-nya immediate ya. Begitu Iya. Anda melayani konsumen Anda nggak perform, nggak bagus, tasnya koyak-koyak atau terlambat atau apa namanya, makanannya jadi busuk atau apa, Anda langsung dikasih bintang 1. Begitu Anda bintang 1, Anda langsung mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelanggan berikutnya, langsung immediate, Pak. Itulah performance appraisal yang nanti mungkin ya. Ini sekarang juga sedang kita terapkan di PLN. Dengan hadirnya PLN Mobile, teman-teman itu kalau di rumah teman-teman itu lampunya mati, itu bukan orang PLN. Itu adalah outsource, tenaga alih daya yang bukan itu berasal dari pegawainya vendor. Ya. Nah, dulu mereka nggak dilakukan performance kayak itu driver Gojek tadi. Maka kan mereka suka-suka aja. Ya kan, datang lama, ditelepon nggak diangkat. Sekarang recovery time, respon time langsung dimasukkan. Jadi mereka ketika akan bertugas harus check in, check out melalui aplikasinya handphone namanya Yantek Mobile. Begitu dia check in, itu langsung masuk di dalam virtual command center. Jadi nanti kalau ada padam di rumahnya Mbak Jessica di mana, di daerah Lebak Bulus atau di Cinere atau di mana, langsung hidup dia kayak driver Gojek itu dan bisa di tracking kan. Coba teman-teman akses itu. Jadi nanti kalau misalkan datangnya lama, harusnya di situ 30 menit, dia masih mampir kemana-mana, terus kemudian lampunya masih padam tapi outage-nya sudah di close, langsung dia dapat penilaian jelek. Besok mungkin dia nggak akan lama di Yantek itu. Jadi polanya pola kemitraan ya, bukan pola kontraktual yang apa di istilahnya PKWT atau PKWTT. Apa namanya? Yang kita kenal skema tenaga kerja itu kan pekerja waktu tertentu sama pekerja waktu tidak tertentu ya. Nah, inilah ke depan itu floating workforce seperti itu. Lama-lama kayak pemain sepak bola, Pak. Jadi Anda di-hire Ronaldo, kalau nggak nyetak gol ya dipecat sama Paris Saint-Germain. Ya kan? Pelatih juga bisa diganti sewaktu-waktu. So floating workforce. Nah, inilah yang kemudian nanti membuat seseorang juga harus cepat ya, instan gitu ya ininya. Makanya Mas Menteri kan bikin kampus Merdeka ya. Anda nggak harus bikin skripsi kan? Kalau dulu semua orang mahasiswa harus lewat skripsi, lewat tugas akhir, dan itu biasanya apa namanya bottleneck di situ kan. Kuliah teorinya cepat sekali, 8 semester selesai. Begitu ini skripsi kecantol 2 tahun, 3 tahun nggak lulus gara-gara ini. Sekarang kalau kamu mau jadi ilmuwan, researcher ya bikin skripsi. Tapi kalau nggak udah magang di industri aja, mungkin Tarumanegara udah nggak melakukan itu ya. Ya udah magang di industri atau kerja praktek, 6 SKS diakui sebagai ini dan itu langsung lulus sebagai sarjana psikologi. Dan itu yang Iya. ya. Nah, Iya. Ya, kira-kira begitu. So, dunia Iya. berubah, paradigma berubah. Belum lagi kita bicara mengenai human experience management ya. Ya itu juga konsekuensinya nanti sistem benefitnya juga berubah ya Pak ya. Ya. Karena orang tidak lagi kerja selamanya kayak Pak Wisnu gitu sampai puluhan tahun gitu. Jadi karena adanya partnership ya isi Betul. kabisigo juga. Jadi nggak ada Betul. lagi tuh Kayak teman saya tunjangan tadi, Tias Foro. pensiun. Tias Foro itu VP Assessment Center-nya Bank Mandiri, Pak. Keluar dia. Keluar pengen menjadi floating workforce tadi.
Mungkin dia pada waktu keluar gajinya 50 juta gitu kan, tapi harus masuk Senin sampai Jumat dari jam 7.30 sampai jam 5 sore gitu ya, kadang-kadang lembur gitu kan. Nah, dia sekarang begitu punya sertifikasi asesor, bisa melakukan ini assessment center kan, assessment center ada sekolahnya itu. Assessment center certification itu dia meriksa melakukan pengukuran asesmen 10 orang di PPM, 10 orang di PLN, 10 orang ikut DDI, 30 kali 1,5 udah sama, hampir 45 juta. Tapi dia bekerja from Monday to Wednesday aja, Kamis Jumat ngantar anaknya sekolah bisa dia. Nah itulah. Pilihannya makin banyak kalau kayak gitu ya. Kayaknya makan floating workforce, dan sekarang makin banyak loh psikolog asongan. Iya Asesor betul. asongan yang nggak mau terikat dengan perusahaan tertentu. Nah ini dan kita Oke. pengelola SDM harus menyikapi ini skema hubungan tenaga kerjanya seperti apa. Ya kemitraan tadi ya on call basis gitu ya. Kamu kalau ya datang ya tak bayar gitu. Kayak pemain sepak bola kalau nggak latihan, nggak main 45 menit full ya nggak dibayar full gitu. Ya kira-kira demikian ya. So Jadi ada lagi nanti sistem baru yang mulai dari sekarang ini perlu difikirkan gitu ya Pak ya. yeah. Oke, kalau begitu sebelum berakhir tadi Mbak Hartinah ada ini enggak? Ada titipan sertifikat nggak? Ada, Bu. Oke. Pak Wisnu, ini hanya sekedar tanda kasih, ada sertifikat kenang-kenangan untuk Pak Wisnu. Silahkan ditampilkan. Wow, Nah, terima ini kasih untuk banyak. Pak Wisnu, saya sampaikan dan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Wisnu ya, Sami-sami. untuk hadir malam ini beserta timnya gitu. Mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu malam ini saja, nanti di waktu-waktu yang akan datang masih terbuka peluang untuk bekerja sama ya Pak Wisnu ya. Terima kasih banyak atas nama Psikologi Untar Pak Wisnu. Oke, nanti ini Sami-sami. dikirim ke Pak Wisnu. Dengan senang hati. Kayaknya bulan depan topiknya personal branding ya kalau nggak salah. Iya, Ya, benar, itu yang Pak. untuk mahasiswa S1 Pak Wisnu. Benar, Oh, Pak. oke. Bukan kelas ini ya? Bukan, mahasiswa S1 itu nanti sampai 250 orang, Pak. Oh, oke. Banyak sekali. Dan itu gabungan dari psikologi dan dari IT nanti. Ah, oke. Karena Oke. mata Waduh. kuliahnya Ya udah baru. nanti kapan-kapan ini kelas ini ngopi-ngopi di tempat saya dengan topik yang lain. Nggih. Matur Sambil sembah nuwun. Terima ngopi-ngopi kasih ya. sama-sama teman-teman semua. Saya juga Kayaknya dari belum teman-teman. difoto deh. Artinya udah difoto belum? Belum, Bu. Iya, mungkin Nah, foto yang dulu dong. hadir Kita nggak punya kenang-kenangan. mau buka kamera dulu. Silahkan yang belum buka kamera, buka kamera. Buat Iya. bukti kehadiran. Oke, masih ada lagi yang mau buka kamera mungkin? Oke, baik. Ada 2 halaman. Saya mulai dari halaman pertama. Senyum manis, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Terima Wisnu, kasih. Pak Asep, dan tadi ada siapa satu lagi Mas dari Imam. Mas Imam dari PLN. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang hadir malam ini. Kelihatannya nggak hanya dari kelas saya, tapi juga dari kelas yang lain nih, yang ikutan gabung. Terima kasih banyak ya, sudah hadir. Mudah-mudahan manfaatnya besar sekali dari yang tadi diberikan oleh Pak Wisnu. Bisa kita terapkan dalam keseharian bekerja. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wisnu. Mohon maaf kalau waktunya ini molor lebih banyak dari yang kita tadi udah sepakati. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu saya juga atas nama Fakultas Psikologi kembali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara seperti ini nanti bisa terus berlanjut di waktu-waktu yang akan datang. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya. Sami-sami Bu Rostiana, teman-teman semua.
Terima kasih, sehat selalu ye. Terima kasih. Oke, Pak. Sukses, Sampai ketemu lancar lagi. sekolahnya. Ye, matur suwun. Ya, Pak. Terima kasih Pak Wisnu, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Terima kasih Rostiana. Pak Wisnu Terima kasih dan Bu, Pak terima kasih Pak Wisnu. Wisnu. Thank you, Bu. Oke, yuk, bye-bye. Izin live, Bu. Izin saya ending Silakan. ya Pak, Bu. Ya. 1, 2, 3.